Oke, kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah artikel dari Media Kafa Indonesia yang membahas soal aliansi militer dari sudut pandang hukum Islam. Nah, sumber yang kita bedah ini fokus pada satu pertanyaan yang terus terang, sangat langsung, dan cukup menantang. Pertanyaan ini muncul gara-gara sebuah peristiwa geopolitik yang belum lama ini terjadi. Baik, ini dia peta pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu konteks politiknya, yaitu soal Dewan Perdamaian. Lalu, kita masuk ke pertanyaan utamanya tentang komando militer. Setelah itu, kita akan analisis argumen-argumen pelarangannya. Kemudian, kita bahas soal konsep kedaulatan versus syariah. Dan terakhir, kita akan lihat apa kesimpulan akhir dari penulis artikel ini. Oke, kita mulai dari awal. Jadi, argumen dalam artikel ini tuh nggak tiba-tiba muncul, tapi ada pemicunya, yaitu sebuah inisiatif internasional yang spesifik. Pemicunya adalah ini, pembentukan sebuah inisiatif yang dinamakan Dewan Perdamaian oleh Amerika Serikat. Katanya sih, ini sebagai respons atas konflik Gaza. Nah, dari sinilah seluruh perdebatan ini bermula. Nah, disinilah penulis artikelnya langsung mengkritik. Menurut mereka, ada beberapa hal yang ironis banget dari situasi ini. Bayangkan, Indonesia jadi anggota bareng Israel, tapi Palestina yang jadi inti konfliknya malah nggak diajak. Ini membuat Dewan Perdamaian itu jadi terkesan cuma buat melayani kepentingan Amerika dan sekutunya. Dari situasi politik inilah penulis artikelnya kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dari sudut pandang agama. Jadi, intinya begini pertanyaannya. Boleh nggak sih menurut hukum syariah, tentara muslim itu berada di bawah komando sebuah negara non-muslim, apalagi kalau negara tersebut dianggap mendukung pihak yang memusuhi umat Islam lainnya? Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Gimana sih penulis artikel ini membangun argumennya bahwa hal tersebut itu dilarang? Tentu saja, dengan mengutip teks-teks keagamaan. Dasar argumen pertama yang mereka pakai adalah ayat dari Al-Quran ini. Ayat ini jelas banget menyerukan kerjasama dalam kebaikan, tapi juga melarang kerjasama dalam perbuatan dosa. Nah, menurut penulis artikelnya, para ulama menafsirkan ayat tadi bukan sekedar anjuran, tapi larangan yang sifatnya umum dan luas. Artinya, segala bentuk kerjasama yang bisa mengarah pada ketidakadilan atau dosa, itu dilarang. Oke, ada satu istilah kunci nih yang harus kita pahami untuk bisa mengikuti alur argumen selanjutnya, yaitu kafir harbi. Ini adalah istilah dalam fikih Islam untuk menyebut negara non-muslim yang dianggap sedang dalam keadaan perang atau permusuhan aktif dengan kaum muslim. Bukti selanjutnya yang diajukan untuk memperkuat argumen pelarangan ini adalah sebuah hadis atau ucapan dari Nabi Muhammad. Nah, di sini bagian yang menarik. Kata api dalam hadis itu, menurut penafsiran yang dikutip, bukanlah api sungguhan. Itu adalah kiasan atau metafora untuk perang. Jadi, meminta penerangan dari api itu diartikan sebagai meminta panduan militer atau berperang di bawah komando mereka. Untuk lebih menguatkan argumennya, sumber ini juga mengutip pendapat seorang ulama yang secara tegas menyatakan bahwa aliansi militer semacam ini pada dasarnya tidak sah menurut syariah. Kenapa? Karena dianggap membuat kaum muslim berperang demi kepentingan pihak lain. Oke, dari larangan spesifik tadi, pembahasannya sekarang jadi melebar. Kita beralih ke sebuah konsep yang lebih besar dan fundamental, yaitu tentang siapa yang punya otoritas tertinggi untuk membuat hukum. Nah, penting untuk kita pahami kalau definisi kedaulatan yang dipakai di sini itu berbeda dari yang mungkin biasa kita dengar. Menurut pandangan sumber ini, kedaulatan itu adalah hak untuk membuat hukum, dan hak itu mutlak milik Tuhan melalui syariah, bukan milik rakyat atau negara. Dan kutipan ini bisa dibilang adalah rangkuman dari inti pandangan ideologis penulisnya, bahwa otoritas tertinggi untuk segala keputusan termasuk kebijakan luar negeri harus bersumber dari hukum agama, bukan yang lain. Dengan dasar pemikiran itu, penulisnya lalu menggunakan sebuah kaidah hukum Islam. Logikanya jadi sederhana, kalau sebuah tujuan itu haram, maka segala cara atau sarana untuk mencapai tujuan itu juga ikut menjadi haram. Setelah semua argumen tadi dipaparkan, kita sekarang sampai di bagian akhir. Apa kesimpulan dan solusi yang ditawarkan oleh penulis artikel ini? Jadi dirangkum lagi, kenapa aliansi militer semacam ini dianggap haram? Menurut artikel ini, karena tindakan itu dianggap melanggar beberapa tujuan fundamental dari hukum syariah itu sendiri, mulai dari perlindungan agama, jiwa, wilayah, hingga merusak persaudaraan sesama muslim.
Dan inilah solusi pamungkas yang ditawarkan oleh artikel ini. Bukan cuma sekedar kritik, tapi sebuah usulan untuk merombak total tatanan politik dunia Islam saat ini, yaitu dengan bersatu di bawah satu kepemimpinan. Pada akhirnya, artikel ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Bagi sebuah negara, mana yang seharusnya menjadi otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan? Apakah pertimbangan realitas geopolitik yang pragmatis, ataukah hukum agama yang diyakini sebagai hukum Tuhan?